Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bali Story episode Leak Pudak Sategal. Dalam mitologi Bali, Leak adalah sebuah ilmu yang bernama aji pengelakan yang dapat merubah wujud pengamal menjadi berbagai bentuk. Seperti menjadi sosok rangda, badai tempat mayat atau tulang manusia saat ngabin, page keranda dari ulatan bambu kadang beserta petinya. Binatang ataupun sinar yang berwarna merah, kuning, hijau, dan sebagainya tergantung tingkat kesaktian level dalam ilmu tersebut. Ilmu Leak sejatinya digunakan untuk tameng badan ataupun untuk menyerang musuh-musuh pada zaman dahulu kala. Karena orang-orang yang menguasai ilmu Leak ditambah dengan menguasai ilmu-ilmu santet, pengasih, penunduk, pembungkam, sirep, ilmu pelet, ilmu ketik, atau racun, akhirnya ilmu pengelakan menjadi sebuah momok yang mengerikan dan jahat. Zaman dulu ilmu kawisesan kesaktian sangat dibutuhkan untuk membentengi daerah atau kerajaan dari serangan luar. Dalam perkembangannya, ilmu kawisesan asli Bali kemudian sering disebut ilmu Leak atau ngelea. Dalam mempelajari ilmu kawisesan ini tidaklah asal-asalan, melainkan membutuhkan pengendalian diri yang sangat kuat. Haruslah orang-orang yang tahu tentang hakikat kesucian diri, karena Leak dalam prosesnya membutuhkan kesabaran bagi yang mempelajarinya. Apapun ilmu yang kita pelajari yang bersumberkan pada sastra agama, harus secara kesucian hati, tanpa ada ambisi di dalamnya. Begitupun juga dengan Leak. Jangan selalu menganggap Leak itu sama dengan ilmu hitam dan menyakiti orang. Ilmu hitam dan cenderung berbuat jahat adalah desti, teluh, terangjana, maupun yang lainnya. Inilah ilmu hitam yang dikatakan menyakiti orang. Biasanya orang yang melakukan ini karena dendam, iri hati, ambisi untuk menguasai. Inilah yang cukup berbahaya. Leak atau liak dikenal pula sebagai ilmu pengiwa yang berarti ilmu kiri, adalah salah satu metode meditasi tantra khas Bali yang sering disalahartikan sebagai ilmu hitam, ejiwegi. Ilmu Leak di Bali seringkali dikaitkan dengan cerita calonarang. Masyarakat Bali meyakini kalau kata Leak berasal dari kata lina aksara yang berarti hilangnya aksara, kemudian 5 aksara atau panca aksara. Dengan demikian ilmu Leak sejatinya adalah ilmu aksara, yang mana aksara merupakan salah satu komponen penting dalam tantra. Sedangkan Leak sendiri tidak berbahaya ilmu berhubungan dengan kekuatan sastra yang sering disebut pancaksara maupun dasaksara. Orang yang memberikan ilmu ini tidaklah sembarangan, karena ilmu ini cukup berat, harus betul-betul murni, kalau tidak akan membahayakan diri sendiri. Karena semua ilmu yang ada seperti pisau bermata dua, kalau bisa kita tahan akan godaan, maka ilmu itu akan membantu kita tidak sangat membahayakan. Jika orang yang mempelajari ilmu Leak kalau sudah tahap sempurna disebut Leaksari, biasanya orang yang sudah mencapai Leaksari perilakunya sangat berbeda dengan orang lain. Dia nampak biasa-biasa saja. Dia sendiri pun sudah tahu kapan kembali dan menyatu kepada Sang Pencipta. Sedangkan ajian Leak Pudak Sategal
merupakan ilmu lek tingkat tinggi. Orang yang sudah menguasai ilmu ini bisa berubah wujud menjadi seorang wanita yang sangat cantik dengan harum wangi semerbak. Wajahnya bercahaya seakan seluruh perempuan di bumi tidak dapat menyaingi kecantikannya. Kisah Leak Pudaksa Tegal sering muncul dalam pementasan drama Tari Kalonarang, di mana saat Nyi Kalonarang mengutus muridnya yang paling sakti Nyi Rarung untuk membunuh Patih Madri. Dengan cara memikat Patih Madri, dengan menggunakan ajian Leak Pudaksa Tegal. Dan juga kisah kaki poleng, yaitu di saat Gusti Metlor digoda oleh Greget Tunggak dengan ajian Pudaksa Tegal saat beliau bertapa di setra wilayah Kesiman untuk mencari Sedah Wong. Leak Pudaksa Tegal dianggap sangat berbahaya karena memiliki ilmu teluh terang jana yang dahsyat dan bisa membunuh 7 orang sekaligus, bahkan bisa mengutuk korbannya, hingga 7 keturunan bisa mati akibat teluhnya. Di Jawa ilmu ini disebut santet pring sedapur, di Banten disebut santet 7 jajar, dan di Jawa Timur disebut santet rungkat kimpul, sementara di Melayu menyebutnya santet serumpun bambu. Walaupun memiliki kesaktian yang amat tinggi, akan tetapi pengguna ilmu pengelakan ini memiliki risiko yang sangat amat besar. Jika keluarga korban Leak Pudaksa Tegal mengetahui cara membalas dan menghentikan kutukannya. Caranya, jika keluarga korban tahu jika korban meninggal karena ulah ajian Pudaksa Tegal, maka saat jenazahnya dibawa ke satra, salah satu anaknya tidak boleh ikut mengiringi jenazah. Ia harus berjalan melawan arah satra sambil membawa kendi. Saat bertemu dengan perempatan agung, kendi itu dibanting hingga pecah. Konon ritual ini menyebabkan pengguna ilmu Leak Pudaksa Tegal dan yang bersekongkol menyusul tawas dengan jangka waktu 40 hari setelah si korban tewas, dan kutukan selama 7 keturunan pun menghilang. Sekian dari kami Bali Story, episode ajian kawisasan Leak Pudaksa Tegal.